Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat program untuk mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudul Program Pengolahan Jadwal Kuliah. Sebelumnya, perkenalkan saya Rafi Samadani dan teman saya di sebelah kanan Fahri Zapri Mayahya Afiadi. dan sebelah kiri saya. Surya Pajari. Oke, langsung saja kita ke programnya. Di sini kami membuat program pengolahan jadwal kuliah yang dimana di sini kami mendeklarasikan library dan namespace-nya. Di sini terdapat beberapa include. Yang pertama ada include IOStream. Nah, include IOStream itu menginstruksikan compiler untuk memasukkan library IOStream. Nah, library ini itu juga menyediakan berbagai fungsi untuk melakukan input dan output seperti scene, untuk membaca input dari pengguna dan cout untuk menampilkan output ke layar. Selanjutnya ada include limits. Nah, include limits itu berisi informasi tentang batas-batas nilai untuk berbagai tipe data seperti nilai minimum dan maksimum untuk tipe data integer. Dan yang terakhir di sini kami menambahkan include ctype. Nah, ctype ini tuh berfungsi untuk mengklasifikasikan karakter seperti isDigit untuk meriksa apakah suatu karakter adalah angka, Isalpha untuk meriksa apakah suatu karakter adalah huruf dan sebagainya. Soalnya di sini kami memberikan using namespace std. Nah, baris ini tuh digunakan untuk menghindari penulisan std setiap kali ingin menggunakan elemen dari namespace std seperti std_cout dan atau std_scene. Ini membuat kode menjadi lebih ringkas. Di sini kami menambahkan const data integer max underscore matkul sama dengan 10 yang artinya itu nilai max underscore matkul ini itu akan selalu 10 selama program berjalan. Dan di sini kami memberikan sedikit beberapa warna dengan menambahkan konstanta string reset yang gunanya untuk riset. Ada merah, hijau, kuning, dan lain-lain. Dan di sini ada string bold untuk menebalkan. Selanjutnya kami membuat struktur mata kuliah yang terdiri dari beberapa tipe data. Di sini terdapat beberapa tipe data. Ada 5 tipe data untuk string dan 1 tipe data integer. Di sini ada string kode, string nama, string hari, jam, dan ruangan. Dia ini tuh hanya berupa teks, sedangkan integer SKS ini dia harus angka. Selanjutnya kami menampilkan menu dengan tipe data void. Void di sini itu berfungsi hanya menampilkan menu layar. Di sini kami menampilkan menu kebanyakan rata-rata warnanya hijau semua di sini. Masukkannya cout, green, dan reset supaya warnanya bisa satu warna. Kebetulan kami sini ya gunakan satu warna ya, itu green. Jika kalian ingin warnanya beda, gunakan reset. Kalau dia bakal green, dia akan semuanya jadi hijau. Baik, selanjutnya sini kami memberikan fungsi bool is angka, constata string, dan aster. Fungsi ini tuh mengambilkan nilai boolean true and false untuk menentukan apakah sebuah string hanya terdiri dari angka. Const string adalah parameter input, yaitu string yang akan diperiksa. Const pastikan string tidak diubah dalam fungsi dan menunjukkan bahwa parameter adalah referensi untuk efisiensi. Terus selanjutnya ada for char. For char ini tuh loop yang literasi melalui setiap karakter key dalam string str. Terus ada if buka kurung not is digit key juga. Nah, gunanya itu fungsi is digit itu mengembalikan false, maka return false. Jadi kalau dia ini bakal false jika ditemukan karakter itu bukan angka, dan dia bakal true karena string hanya berisi angka. Yang di bawah ini juga sama. Kalau yang ini dia karakter, kalau ini dia huruf, dia harus huruf.
Dia return false karena ditemukan karakter bukan huruf dan bukan spasi. Dan dia bakal true karena string hanya berisi huruf dan spasi. Dan ini juga sama, dia bakal return false karena ditemukan karakter bukan alfanumerik dan bukan spasi, dan return true karena string hanya berisi huruf, angka, dan spasi. Biasanya di sini kami menambahkan for char C di 2 str. Nah, guna itu tuh untuk looping melalui setiap karakter C dalam string str. Lalu di sini kami menekan if C sama dengan T2. Jika karakter C adalah ini T2, maka tambahkan nilai concurn sebesar 1 concurn plus titik sama dengan titik koma. Else if C sama dengan tanda hubung. Misalnya itu jika karakter C adalah tanda hubung, maka tambahkan nilai dascon sebesar 1 dascon plus titik koma. Lalu di sini else if not is digit C. Jika karakter C bukan 0 sampai 9, maka string tidak valid sebagai jam dan fungsi mengembalikan false, yaitu false. Lalu di sini kami menambahkan if concon sama dengan if concon sama dengan 1, double down dascon sama dengan 0, concon sama dengan 2, double down dascon sama dengan 1. Maksudnya itu apa? Di sini tuh bisa kondisi berikut. Yang pertama, jika terdapat tepat 1.2 dan tidak ada tanda hubung dalam string, dan kedua, jika terdapat tepat 2.2 dan 1 tanda hubung dalam string, lalu return false. Selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan mata kuliah baru dengan validasi input. Void tambah mata kuliah dalam kurung mata kuliah tentang jadwal, integer, dan jumlah matkul. Fungsi ini bertipe void, artinya tidak dapat mengembalikan nilai. Fungsi ini memiliki dua parameter, jadwal, array pointer ke objek mata kuliah, yang digunakan untuk menyimpan data mata kuliah. Dan yang kedua ada jumlah matkul, referensi ke variabel integer yang menyimpan jumlah mata kuliah yang sudah ada dalam array jadwal. Lalu if dalam kurung jumlah matkul kurang dari max matkul. Kode ini memeriksa apakah jumlah mata kuliah masih di bawah batas maksimum atau max matkul. Jika true, dilanjutkan ke proses penambahan mata kuliah baru. Jika false, program akan menampilkan pesan bahwa jumlah mata kuliah sudah mencapai batas maksimum dan tidak ada penambahan yang dilakukan. Mata kuliah tentang matkul baru sama dengan new mata kuliah. Kode ini membuat objek mata kuliah baru secara dinamis menggunakan operator new. Objek ini akan menampung data mata kuliah yang baru ditambahkan. Selanjutnya, input dan validasi untuk kode mata kuliah harus angka. Bool, valid kode sama dengan false. Do, cout, masukkan kode mata kuliah. Sin, matkul baru, kode. Kode ini meminta pengguna untuk memasukkan kode mata kuliah. Lalu if dalam kurung not is angka, matkul baru, kode. Cout, kode mata kuliah harus berupa angka, silahkan coba lagi. Sin clear, untuk memutuskan status error pada sin ignore dalam kurung numerik limit stream size max, mengabaikan input yang salah. Else valid kode sama dengan true, while valid kode. Jadi input divalidasi menggunakan fungsi isAngka untuk memastikan bahwa kode mata kuliah hanya berisi angka. Jika inputnya tidak valid, maka akan tampil pesan kode mata kuliah harus berupa angka. Silahkan coba lagi. Lalu input dapat diulangi. Looping dual akan terus berlanjut sampai input kode mata kuliah valid. Selanjutnya, input dan validasi untuk nama mata kuliah harus huruf. Bool valid nama sama dengan false.
Do, see out, masukkan nama mata kuliah. Scene ignore, ini untuk memusnahkan karakter new line dari scene sebelumnya. Getline, scene matkul baru, panah nama. Valid nama sama dengan is huruf dalam kurung matkul baru panah nama. Kode ini meminta pengguna untuk memasukkan nama mata kuliah. Input divalidasi menggunakan fungsi is huruf untuk memastikan bahwa nama mata kuliah hanya berisi huruf. If dalam kurung not valid nama, cout. Jadi jika inputnya tidak valid, maka akan tampil pesan nama mata kuliah harus berupa huruf. Silahkan coba lagi. While dalam kurung not valid nama. Selanjutnya, input dan validasi untuk jumlah SKS harus angka positif. Bool valid SKS sama dengan false. Do cout, masukkan jumlah SKS. Sin matkul baru SKS. Ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah SKS mata kuliah. If dalam kurung sin file atau matkul baru SKS kurang dari sama dengan 0. Ini input divalidasi untuk memastikan bahwa input bukan error atau nilai SKS lebih besar dari 0. Lalu jika inputnya tidak valid, maka akan tampil jumlah SKS harus berupa angka positif. Silahkan coba lagi. Scene clear ini untuk menunjukkan status error pada scene ignore, dan kurung numerik limit stream size max mengabaikan input yang salah. Else valid SKS sama dengan true. Jika SKS valid, set valid SKS menjadi true. While dalam kurung not valid SKS. Selanjutnya, input dan validasi untuk jam kuliah harus sesuai dengan format. Bool valid jam sama dengan false. Do cout, masukkan jam kuliah. Sin matkul baru jam. Kode ini meminta pengguna untuk memasukkan jam kuliah. Di bawahnya valid jam sama dengan is jam valid matkul baru jam. Input divalidasi menggunakan fungsi is jam valid untuk memastikan jam kuliah sesuai dengan format yang ditentukan. If not valid jam, jika input itu tidak valid, maka akan tampil pesan jam kuliah harus sesuai dengan format. Misalnya 09.200 atau 09.200 sampai 11.200. Silahkan coba lagi. While dalam kurung not valid jam. Looping duel akan terus berlanjut sampai input jam kuliah valid. Selanjutnya, input dan validasi untuk ruangan kuliah. Bool valid ruangan sama dengan false. Do cout, masukkan ruangan kuliah. Scene ignore untuk memasukkan karakter new line dari scene sebelumnya. Getline dalam kurung scene matkul baru ruangan. Meminta pengguna untuk memasukkan ruangan kuliah. Valid ruangan sama dengan is alnum space dalam kurung matkul baru ruangan. Input divalidasi menggunakan fungsi is alnum space untuk memastikan bahwa ruangan kuliah hanya berisi huruf, angka, dan spasi. If dalam kurung not valid ruangan, jika input itu tidak valid, maka akan ditampilkan ruangan kuliah harus berupa huruf, angka, atau spasi. Silahkan coba lagi. While
(not valid ruangan). Looping dual akan terus berlanjut sampai input ruangan valid. Selanjutnya, menambahkan mata kuliah baru ke jadwal. Jadwal dalam kurung jumlah matkul sama dengan matkul baru. Jumlah matkul plus plus. Kode ini menambahkan objek matkul baru ke dalam array jadwal pada indeks jumlah matkul. Nilai jumlah matkul kemudian diinkremen untuk menandakan adanya mata kuliah baru. Lalu akan tampil pesan mata kuliah berhasil ditambahkan. Else, cout jumlah mata kuliah sudah mencapai batas maksimum. Kode ini dijalankan jika jumlah matkul sudah mencapai batas maksimum atau max matkul, maka akan tampil seperti ini. Baiklah, selanjutnya fungsi untuk menghapus mata kuliah berdasarkan kode. Void hapus mata kuliah jadwal integer jumlah matkul. If jumlah matkul sama dengan 0, memeriksa apakah belum ada mata kuliah dalam jadwal. Sort menggunakan warna red. Tidak ada mata kuliah yang dapat dihapus. Itu warnanya jadi warna merah. Reset NDL. Return selanjutnya string kode. Sort memasukkan kode mata kuliah yang ingin dihapus. Sin kode. Bol ditemukan false. For integer i sama dengan 0. I jumlah matkul i plus. If jadwal i kode sama dengan kode. Delete jadwal i menghapus objek mata kuliah dari memori. For integer j j jumlah matkul kurang 1 j plus. Jadwal j tambah 1 menggeserkan elemen setelahnya. Jadwal jumlah matkul kurang 1 0 sama dengan 0 ptr mengatur elemen terakhir menjadi 0. Jumlah matkul ditemukan sama dengan true. Sort menggunakan warna green. Mata kuliah berhasil dihapus. Berhasil menambahkan warna. Reset NDL. Break. If ditemukan. Sort menggunakan red. Mata kuliah dengan kode. Kode tidak ditemukan. Reset NDL. Selanjutnya, fungsi untuk menampilkan jadwal kuliah. Void tampilkan jadwal kuliah. Mata kuliah, jadwal, integer, jumlah matkul. If jumlah matkul sama dengan 0, memeriksa apakah belum ada mata kuliah dalam jadwal. Cout menggunakan warna red, tidak ada jadwal mata kuliah. Reset NDL. Return cout blue ini warnanya menjadi tebal. Ini jadwal kuliah. Selanjutnya for integer i sama dengan 0. I jumlah mata kuliah i plus. Cout blue ini menggunakan ini tadi warna tebal mata kuliah ke 1 if tambah 1 reset NDL. Di isi out ini kami menambahkan kode nama SKS hari jam ruangan. Selanjutnya cout menambahkan warna blue di sini. Oke, selanjutnya fungsi untuk menampilkan daftar nama anggota kelompok. Di sini kami menampilkan daftar nama kelompok, yaitu Surya Pajari, Fariza Prima, Hafib. Baiklah, selanjutnya fungsi untuk menampilkan daftar nama anggota kelompok. Void daftar nama kelompok. Cout bol Kian, ini nama anggota kelompoknya ada Surya, Fariza, Hafib. Yang selanjutnya fungsi utama itu integer main
mata kuliah, jadwal make makul, array, pointer ke objek mata kuliah. Integer jumlah makul sama dengan 0. Variabel untuk menyimpan jumlah mata kuliah. Integer pilihan. Ball running sama dengan true. Y running tampilkan menu. Scene pilihan. Switch pilihan chassis 1 tambah mata kuliah. Jadwal jumlah makul menambahkan mata kuliah. Chassis 2 hapus mata kuliah. Jadwal jumlah makul menghapus mata kuliah. Chassis 3 tampilkan jadwal jumlah makul menampilkan jadwal mata kuliah. Chassis 4 daftar nama anggota menampilkan daftar nama anggota. Chassis 5 running false keluar dari program. Default cout menggunakan warna merah. Red pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Sini warnanya warna merah. Reset NDL. Pesan kesalahan untuk pilihan tidak valid. Cout NDL. Selanjutnya, membersihkan memori yang dialokasikan secara dinamis sebelum keluar. For integer i sama dengan 0, i jumlah makul i plus delete jadwal sama dengan i ya itu 0 ya itu sekian dari kami. Oke, ini adalah outputnya dari program yang kami buat. Oke, di sini terlihat program pengolahan jadwal kuliah yang terdiri dari beberapa opsi menu. Yang pertama adalah tambah mata kuliah, kedua hapus mata kuliah, ketiga tampilkan jadwal kuliah, keempat daftar nama anggota, dan yang terakhir kelima adalah keluar. Di sini kita coba opsi yang pertama untuk tambah mata kuliah. Di sini memasukkan kode mata kuliah. Ketika kita memasukkan selain huruf variabel angka, huruf dia akan bakal jadi memberikan sebuah peringatan seperti ini. Kode mata kuliah harus berupa angka. Silakan coba lagi. Kita masukkan angka. Oke, mata kuliahnya akuntansi. Ini jumlah SKS juga sama. Juga berupa angka positif. Di sini kami sedikit menambahkan sebuah peringatan. Yang lain juga ini sebagai contoh saja. Ini masukkan hari kuliah. Ini contohnya gagal jam 2 sampai jam 3. Ya, untuk memasukkan ruangan kuliah ini bisa semua ya, angka sama variabel huruf bisa semua dimasukkan seperti ini contohnya. 24. Mata kuliah berhasil ditambahkan. Untuk menampilkan apa yang kita inputkan tadi, kita memiliki opsi nomor 3 yaitu tampilkan jadwal kuliah. Oke, terlihat ya sudah sini kodenya 123, nama akuntansi, SKS 2, harinya Senin, jam 2 sampai jam 3. Ruangannya gedung 24. Untuk menghapus mata kuliah, kita memilih opsi nomor 2. Di sini user diminta masukkan kode mata kuliah yang ingin dihapus. Sini kita masukkan kodenya itu. Maka keluar mata kuliah berhasil dihapus. Jadi kalau kita menampilkan kuliah lagi, maka tidak ada jalan mata kuliah. Di sini kita untuk opsi nomor 4, ini adalah daftar-daftar nama anggota kami. Ya, ada namanya Surya Fazari, Prima Yahya Fiadi, dan saya sendiri Raffi Fer Sambadani. Dan opsi kelima yaitu keluar. Maka programnya selesai. Jadi sekian ya. Terima kasih. Oke, itu saja program yang kami buat beserta outputnya. Kami harap dengan program yang kami buat ini akan berguna kepada para penonton. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.